Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Rida Dan juga Mawar dalam Sirah Nabi. Ya, betul. Ustazah, kok kita tidak pakai video sih? Hari ini kita pakai rekaman suara aja dulu ya, biar anak-anak di rumah berimajinasi melalui suara-suara saja. Dengan mendengar suara-suara saja. Oh gitu, baiklah. Nah, hari ini Ustazah Rida akan bercerita tentang apa? Cerita tentang apa ya? Kita masih akan tetap melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Hari ini kisahnya tentang turunnya wahyu yang pertama. Wahyu? Apa itu wahyu? Wahyu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Oh, ada malaikat? Iya, nanti ada malaikat yang menyampaikan wahyu kepada seorang nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oh, gitu. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar ceritanya. Iya, oke, mari kita dengar ceritanya. Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun, ia senang pergi menyendiri di Gua Hiro. Di sana, ia banyak merenung tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang langit dan bumi, alam semesta, dan seluruh isinya. Di Gua Hiro, Muhammad juga sementara menjauh dari kaum kafir Quraisy Mekah yang suka berbuat buruk. Mereka menyembah berhala, suka berbuat curang di pasar, suka mabuk-mabukan, dan suka membunuh anak perempuan. Wah, na'udzubillah min zalik. Pada suatu malam di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW tertidur. Tiba-tiba datang sesosok malaikat dalam wujud seorang laki-laki bercahaya. Dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kitab yang dilipat dengan sepotong kain sutra. Lalu dia membukanya dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Kemudian dia menarik Rasulullah SAW dengan keras, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Rasulullah SAW tetap berkata, "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi dia menarik Rasulullah SAW dengan keras, lalu melepaskannya dan berkata, "Bacalah." Baru Rasulullah SAW berkata, "Apa yang akan aku baca?" Malaikat Jibril kemudian melanjutkan dengan ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Malaikat Jibril telah membaca 5 ayat pertama wahyu dari Allah. Itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah mengikuti bacaan malaikat Jibril tersebut. Setelah Rasulullah SAW membacanya dan orang tersebut, malaikat Jibril pergi meninggalkannya. Maka Rasulullah bangkit berdiri disertai perasaan seolah-olah hatinya runtuh. Rasulullah SAW keluar dari gua. Lalu beliau mendengar suara dari langit. "Hai Muhammad,
kamu utusan Allah. Sedangkan aku adalah malaikat Jibril. Muhammad melihat ke langit. Ternyata Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Selanjutnya Rasulullah pulang menemui keluarganya. Ia menemui istrinya Khadijah. Khadijah melihat adanya perubahan pada wajah Rasulullah. Khadijah bertanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah kemudian menceritakan apa yang dialaminya. Khadijah berkata, "Gembiralah dan tegarlah. Sungguh aku benar-benar berharap bahwa engkaulah Nabi yang ditunggu-tunggu umat ini." Wah, Masya Allah, ternyata istrinya Nabi Muhammad SAW, Khadijah, telah mendapat kabar dari seseorang bahwa suaminya yakni Muhammad SAW adalah seorang nabi akhir zaman. Khadijah pun kemudian menenangkan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu kisah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Oh, jadi seperti itu kisahnya. Alhamdulillah. Seru ya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang malaikat bercahaya. Wah, aku juga ingin bertemu dengan malaikat Jibril, Ustazah. Boleh? Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, makanya dia bertemu dengan malaikat Jibril karena akan disampaikan kepadanya wahyu dari Allah. Oh, jadi manusia biasa tidak bisa? Seperti itu. Oh, gitu ya. Terus apa yang terjadi lagi setelah mendapatkan wahyu yang pertama? Nah, Nabi Muhammad SAW sejak saat itu malaikat Jibril selalu datang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril menyampaikan wahyu kembali. Ia datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dia beritahu, menyampaikan ayat Allah. Jibril berkata, Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu yang terdekat. Wah, sekarang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya, keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mulai menyampaikan kebenaran, mengajak keluarganya untuk menyembah Allah dan masuk Islam. Pertama-tama dia mengajak istrinya Khadijah, kemudian ia mengajak pamannya Abu Thalib, juga anak Abu Thalib namanya Ali bin Abu Thalib. Terus Muhammad SAW mengajak siapa lagi untuk masuk Islam? Nah, setelah mengajak keluarganya, Rasulullah mengajak juga teman-temannya untuk masuk Islam. Ada Zaid bin Harithah, dia adalah budak Rasulullah. Juga ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya nanti akan jadi penolong-penolong agama Allah. Bersama dengan Rasulullah berdakwah di kota Mekah, sehingga agama Allah, agama Islam tersebar ke seluruh penjuru Mekah hingga nanti ke seluruh penjuru dunia. Wah, gitu ya, Masya Allah. Iya, hingga akhirnya nanti kita juga memeluk agama Islam hari ini. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Mawar, kita cukupkan dulu cerita kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak soleh di rumah senantiasa mencintai Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, mari kita bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yuk kita bersolawat dulu ya Mawar, sebelum kita mengakhiri video ini. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasul